alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab karya Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Kita hari ini masuk di pembahasan kemarin, lanjut jenis kelima yang datang di atas 5 sisi, yaitu ada 2. Yang pertama ayu, kemudian yang kedua lau. Kita sudah masuk di lau ya. Lau, pembahasan yang pertama. Salah satu sisinya adalah harfu syartin fil madi. Terus kemarin kita belum contohkan ayat walau syi'na la rafa'nahu biha. Jika kami berkehendak, kami akan mengangkat dia, akan meninggikan dia dengannya. Berarti Allah tidak berkehendak, makanya dia tidak ditinggikan. Dan ini belum katakan kalau tidak ada sebab lain kecuali. Paham kan? Kalau tidak ada sebab lain kecuali itu. Tapi kalau hal itu memiliki lebih dari satu sebab, maka nanti lau tidak masuk di pembahasan makna tadi. Lihat, wahada bi khilafi qala Ibn Hisham rahimahullah, wahada bi khilafi law lam yakhafillah lam yaqsi. Law lam yakhafillah lam yaqsi. Sekiranya dia tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan bermaksiat. Sekiranya dia tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan bermaksiat. Artinya, karena takut kepada Allah, dia tidak maksiat. Sekarang pertanyaannya, apakah orang itu tidak maksiat sebabnya hanya takut kepada Allah? Tanda, ada orang tidak maksiat sebabnya seperti kita di santri takut sama ustaz. Dipahamkan? Iya. Sebagian orang Allah kan maaf. Cuma takut sama orang lain. Ada orang takut mencuri. Tadinya sudah keluar dari rumah untuk mencuri. Sampai di sana dia lihat anjing. Dia tidak jadi maksiat karena yang di langit atau karena anjing? Paham ini kan? Berarti maksiat itu sebabnya orang tidak lakukan bukan semata karena takut kepada Allah. Berarti dia memiliki apa? Sebab lain. Kalau ini tidak sama dengan ayat lau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, maka kami akan mengangkatnya. Sekarang orang ditinggikan derajat. Apakah ada sebab lain selain kehendak dari Allah? Misalnya antum mau ditinggikan derajatnya, apakah ada sebab lain? Biar saya kasih angkat antum tinggi-tinggi. Kalau Allah tidak inginkan, tetap kita jadi rendah. Antum paham ini kan? Karena tingginya derajat itu semata karena kehendak Allah. Satu-satunya sebab. Sekarang ada orang, kalau dia tidak takut kepada Allah, dia tidak akan maksiat. Apakah sebab tidak maksiat hanya takut kepada Allah? Paham pertanyaannya? Tidak. Ada sebab lain orang juga takut maksiat. Lihat kata beliau. Fa innahu la yalzamu min tifa'i lam yakhaf intifa'u lam ya'si. Sesungguhnya tidak harus tidak adanya takut kepada Allah tadi, tidak adanya maksiat. Iya. Tidak harus tidak takut, tidak adanya maksiat. Artinya adanya takut kepada Allah tidak harus tidak adanya maksiat. Tidak harus. Hatta yakunu qad khafa wa asa. Hingga kadang ada orang takut kepada Allah tapi dia bermaksiat. Anda paham kan? Tapi dia bermaksiat. Dia takut sebenarnya kepada Allah, takut siksaannya,
takut adabnya Allah, mengharapkan rahmat Allah, tapi dia melanggar. Dia maksiat. Paham kan? Jadi ada orang takut asok, maksiat. Wadhalika, demikian itu. Sebabnya li'annan tifa'al isyan, karena tidak adanya maksiat. Lahu sababan, dia memiliki dua sebab. Memiliki dua sebab. Belum bilang dua sebab. Walaupun orang yang tidak maksiat itu banyak sebab. Orang yang tidak maksiat itu banyak sebab. Tapi belum sebutkan dua sebab. Pertama, al-khawf, karena takut. Ada orang tidak melakukan maksiat karena takut. Wahiyat tariqatul awam. Ini tariqah al-awam. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang awam. Makanya antum kalau ceramah di orang awam, mereka adalah lebih condong kepada tarhib, targhib. Memberikan rasa takut mereka dan memberikan rasa cinta. Lihat Quran. Pasti kalau disebutkan neraka, sebut surga. Itu dibilang tariqatul awam. Orang awam kita baca itu orang takut dari neraka, cinta kepada surga. Itu tariqatul awam. Keumuman orang. Keumuman orang. Kedua, sebab kedua, wal ijlal wa ta'zim. Orang itu tidak maksiat bukan karena lagi takut kepada Allah, tapi karena mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Paham kan? Misalnya antum dikasih HP. Antum sadari bahwa ini HP nikmat dari Allah. Saya harus agungkan pemberi nikmat. Masa saya pakai kemaksiat? Paham jadinya? Jadi antum sekarang tidak maksiat bukan karena takut lagi, tapi karena apa? Pengagungan terhadap yang memberikan nikmat. Ini nanti. Beginilah nanti pemahaman dalam ceramah terkait dengan laun. Dipahamkan? Jadi kalau antum berbicara di hadapan ulama, orang-orang sudah punya ilmu, ini bukan lagi berbicara tentang tarhib, menakut-nakuti mereka dengan surga. Mereka sudah tahu itu. Maka fokusnya adalah bagaimana mereka mengagungkan Allah. Karena ketika seorang mengagungkan dan memuliakan Allah, dia tidak maksiat. Antum paham ini kan? Dia tidak maksiat. Ini bagi orang yang belajar. Kalau tadi orang awam. Orang yang belajar bukan karena takut. Ya, karena orang berilmu pasti takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang sungguh tiada lain, hanya ulamalah yang takut kepada Allah. Ulama di sini maksudnya yang berilmu. Bukan ulama yang antum bilang itu ulama. Bukan. Ulama harus ulama. Ia pakai sorban, pakai jubah. Bukan. Di sini ulama maksudnya yang berilmu. Sungguh tiada lain yang takut kepada Allah itu orang yang berilmu. Itu sudah dimaklumi. Kapan orang yang belajar berarti dia takut kepada Allah. Makanya mereka adalah diberikan pengetahuan bagaimana mengagungkan Allah. Bukan lagi harus kamu takut dari neraka, harus kamu inginkan surga. Paham kan? Itu orang umum. Tapi kalau penuntut ilmu, lain lagi. Dia lebih fokus kepada apa? Pengagungan. Karena mereka sudah paham siapa yang diberikan, siapa yang memberikan nikmat. Yang memberikan nikmat itu tidak boleh direndahkan. Harus dimuliakan. Dipahamkan? Kata beliau, wahiyat tariqatul khawas. Dan ini adalah jalannya orang-orang khusus. Wal muradu, dan yang diinginkan, anna Suhaiban radhiyallahu ta'ala anhu min hadzal qism. Yang diinginkan adalah Suhaib, sahabat yang mulia, termasuk dari jenis ini. Karena sebenarnya ucapan tadi, laulam yakhofillah lam ya'asihi, ini adalah ucapan Umar bin Khattab kepada Suhaib radhiyallahu taala anhu. Perkataan Umar bin Khattab terhadap Suhaib. Suhaib,
kalaupun dia tidak takut kepada Allah, dia tidak juga akan bermaksiat. Kenapa? Karena di hatinya para sahabat ta'zim wal ijlal lillah. Apa maksudnya sekarang ucapan? Suhaib anggaplah dia tidak takut kepada Allah. Dia tidak takut kepada Allah. Tapi pengagungannya kepada Allah menghalangi dia untuk tidak bermaksiat. Antum bisa paham sekarang ucapan itu? Ini sekaligus kita memahami ucapannya. Ya, bukan berarti Suhaib tidak takut kepada Allah. Nah, dia takut kepada Allah. Cuman seandainya lah. Tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Tapi kan dia sahabat. Dia punya pengagungan dan pemuliaan kepada Allah. Sehingga menghalangi dia juga dari maksiat. Dipahamkan? Iya, berarti belum tentu dia tidak takut, tidak maksiat atau dia maksiat. Belum tentu. Karena ada sebab lain. Ini yang belum mau jelaskan. Wa annahu law qaddara. Lihat. Dan bahwasanya seandainya ditakdirkan. Qulubuhu anil khauf. Kosong dia dari rasa takut. Lam taqo minhu maksiat. Maka juga tidak akan terjadi dari Suhaib maksiat. Seandainya juga tidak takut kepada Allah. Tidak terjadi maksiat darinya. Pakai pal khauf hasilun lah. Bagaimana lagi kalau rasa takut itu ada padanya. Kan tidak mungkin ada sahabat. Tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Karena mereka adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Setelah nabinya. Wa min huna tabayyan. Dari sinilah. Jelaslah. Fasadu qaulil mu'ribin. Rusaknya ucapan orang-orang mengi'rab. Jadi kita tidak boleh lagi pakai nanti ini ucapan. Karena salah. Inna lau bahasanya lau adalah harfum tina'in lim tina'. Huruf yang menunjukkan tidak ada karena tidak ada. Paham kan? Nah, itu ayat. Lau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kami akan mengangkat dia dengannya. Ini kita bilang harfum tina lim tina. Karena tidak ada kehendak, tidak ada ketinggian. Kan begitu kan? Ini namanya harfum tina lim tina. Tidak ada karena tidak ada. Paham kan? Tidak ada ketinggian karena tidak ada apa? Karena tidak ada kehendak Allah. Betul, kalau itu hanya memiliki satu sebab. Tapi kalau memiliki lebih dari satu sebab, rusak itu ucapan. Tidak cocok dalam harfum tina lim tina. Paham kan? Tidak cocok. Ibnu Hisham bilang tidak lagi cocok itu kata. Tidak lagi cocok ucapan kita harfum tina lim tina. Yang benarnya kata di atas tadi yang pertama ya, harfu syartin fil madi. Itu pondasi dasar itu. Harfu syartin fil madi. Seperti idza. Darab syarat ghairi jazim. Iya, syarat yang tidak menjazim. Iya. Ini yang belum katakan. Makanya di catatan di bawah 352 jenis sebab yang kedua. Ini untuk jenis sebab yang kedua. Artinya kalau memiliki lebih dari satu sebab, tadi 353. Kenapa 352? Tadi di atas itu ya. Min hadal qism itu Suhaib. Kalau 353 jika hanya memiliki satu sebab maka benar. Nah, kalau hanya memiliki satu sebab benar kalau antum bilang harfum tina lim tina. Tapi jika memiliki banyak sebab maka belum tentu menunjukkan tidak terjadi atau terjadi pada jawaban syaratnya. Paham kan? Tidak menunjukkan hal tersebut. Maka yang belum tidak buka satu syarat satu sisinya adalah harfum tina lim tina. Tapi belum buka dengan ucapan harfu syartin fil madi. Iya, karena mau memiliki satu sebab atau dua sebab pasti harfu syart lil madi. Iya. Kemudian kata beliau was-shawab dan yang benarnya annaha la ta'arrudu laha ilam tina'il jawab. Yang benarnya bahwasanya dia tidak menyinggung terhadapnya akan tidak adanya jawabannya. Wala ila tubutihi dan tidak pula kepada tetapnya. Paham kan? Artinya kalau ada lau, belum tentu. Iya, belum tentu menunjukkan adanya syarat atau tidak adanya. Belum tentu. Atau tidak adanya syarat karena tidak adanya. Belum tentu. Karena bisa saja apa? Bisa saja apa?
perbuatan itu memiliki lebih dari satu syarat atau satu sebab. Misalnya ada orang, sama dengan pembahasan kita, batal sholat atau batal wudhu. Batal sholat atau batal wudhu itu kan banyak sebab. Ada yang membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Paham kan? Ada yang membatalkan wudhu, batal sholat. Berarti, misalnya antum bilang, kalau dia kencing, batal sholat. Betul. Paham kan? Kalau dia kencing, batal sholat. Misalnya antum bilang, lau bala batola sholat. Kalau dia kencing, batal sholat. Antum bilang apa ini lau? Harfun tina, lim tina. Misalnya, huruf tina, entina, yaitu tidak boleh sholat karena kencing. Iya tak? Kan itu keharusan lau. Kan kalau ada kencing tidak boleh sholat. Sekarang apakah hanya kencing yang membuat orang tidak boleh sholat? Paham pertanyaan saya? Tidak. Banyak hal yang membuat orang tidak boleh sholat. Bukan hanya kencing, kentut, buang air besar. Kan begitu. Berarti dia di sini tidak cocok. Kita bilang apa? Harfun tina, lim tina. Antum bilang apa? Bilang saja di awal. Harfu syartin fil mati. Atau kadang mereka bilang harfu syartin ghairi jazm. Huruf syarat yang tidak menjazm. Selesai masalah. Daripada huruf tina, lim tina itu rusak. Kenapa bisa rusak? Karena kadang ada sebuah perbuatan memiliki lebih dari satu sebab. Kalau hanya memiliki satu sebab seperti ayat, cocok. Paham uraian Ibnu Hisham? Ini yang membuat panjang pembahasan lau di sisi pertama ini. Lihat kata beliau, yang benarnya dia tidak menyinggung terhadapnya kepada imtina'il jawab. Tidak adanya jawaban. Wala ila thubutih, tidak pula kepada adanya. Tidak ada itu. Wa inna malaha ta'arudun limtina'is syarti. Tiada lain dia hanya menyinggung akan tidak adanya syarat. Tidak adanya syarat. Iya, misalnya lau bala, kalau dia kencing, la batala sholatu. Kalau dia kencing, batal sholatnya. Berarti kalau dia kencing, berarti tidak kencing. Kan begitu lau tak? Kalau dia kencing, berarti tidak. Karena kaidahnya lau, kalau kalimatnya musbat, berarti maknanya penafian. Kalau kalimatnya penafian, maknanya isbat. Ini susahnya ini lau. Dalam kalimat. Nanti itu akan diuraikan di Qatur Nada. Di buku yang kita akan pelajari nanti. Jadi ini lau. Lau bermasalah dalam kalimat. Karena dia ini bisa bermakna nafin. Bisa bermakna isbat. Ini masalahnya ini lau. Bisa bermakna tidak. Bisa bermakna iya. Kapan tidak, kapan iya. Jadi kalimat itu selalu bertentangan. Kalau kalimatnya musbat, maka nafi. Kalau kalimatnya isbat, ya, kalau kalimatnya isbat atau isbat, tidak ada penafiannya. Tidak ada penafiannya, maka maknanya nafi. Misalnya sini, lau bala, kalau dia kencing, batolat, ya, batolat sholatuhu misalnya. Iya. Kalau dia kencing, batal sholatnya. Dia kencing atau tidak sekarang? Kalau dia kencing, batal sholatnya. Ini sekarang dia kencing atau tidak? Tidak. Kenapa maknanya tidak? Kalimatnya penetapan. Jadi kalau kalimatnya tidak ada penafian, maknanya penetapan. Tapi kalau kalimatnya ada penafian, penetapan. Lau lam yabul, ya, fil mudhari'nya itu ya. Lau lam yabul, lau lam yabul, lam ya betul. Lam tak betul salat. Kalau dia tidak kencing, tidak akan batal sholat. Kalau dia tidak kencing, tidak akan batal sholatnya. Apa untuk paham ini? Tidak batal sholat. Kalimat pertama yang fokus. Penafian dan penetapan.
Kalau dia kencing, batal sholatnya. Kalau dia kencing, batal sholatnya. Kencing atau tidak? Kencing atau tidak? Tidak. Kalau dia tidak kencing, tidak batal sholatnya. Kencing atau tidak? Hah? Itu keanehannya lau. Jadi kalau kalimatnya penetapan, maknanya penafian. Kalau kalimatnya penafian, maknanya penetapan. Paham ini? Saya bilang contoh kedua. Lau atlub qalilan kafala kafan. Anggaplah. Kalau saya minta sedikit, cukup bagiku. Kalau saya minta sedikit, cukup bagiku. Apa antum pahami dari kalimat ini? Dia minta sedikit atau tidak? Dia minta sedikit atau tidak? Hah? Cukup bilang tidak atau minta. Dia minta sedikit atau tidak minta sedikit? Hah? Kenapa tidak? Penetapan. Jadi kalau begini kalimatnya, lau atlub qalilan kafani. Nah, jadi dia bilang, lau atlub qalilan kafani. Apa dia bilang? Hah? Saya tidak minta sedikit. Nah, cukup bagiku. Saya tidak minta sedikit. Paham artinya ini? Kenapa antum bilang tidak? Karena kalau kalimatnya penetapan, maka maknanya penafian. Lau lam atlu qalilan. Lau lam atlu. Jika saya tidak minta sedikit. Jika saya tidak minta sedikit. Berarti apa sekarang? Jika saya tidak minta sedikit. Berarti? Kalau tadi apa itu di atas? Saya tidak minta sedikit. Cukup bagiku. Saya tidak minta sedikit. Cukup bagiku. Paham tak? Paham di atas? Maknanya kalau ini lau lam atlub qalilan. Apa artinya itu? Saya minta sedikit. Dari mana antum tahu? Kalau di atas saya tidak minta sedikit. Dah? Ya kan? Saya tidak mau sedikit. Saya tidak mau sedikit. Kalau ini saya mau sedikit. Itu masalahnya ini lau. Jadi penetapan, penafian, penetapan. Nah, iya itulah mereka bilang. Berarti fokus kita adalah kepada syaratnya saja. Kepada apa? Syaratnya saja. Kan tadi kan syaratnya kan harfum tina limtina. Huruf menunjukkan tidak ada jawaban karena tidak ada syarat. Enggak. Syaratnya saja yang dibahas. Karena belum tentu ada syarat, ada jawaban. Atau tidak ada syarat, tidak ada jawaban. Belum tentu. Bisa saja ada syaratnya tidak ada jawaban kalau memiliki lebih dari satu sebab. Ini paling lamanya tentang lau. Bisa dipahami ini lau? Jadi beliau bilang ini tidak menyinggung masalah imtina'ul jawab wala ila thubuti. Ini jawabannya tidak pula kepada tetapnya jawabannya. Innamal ta'arudun limtina'i syart. Dia cuma menyinggung masalah tidak terpenuhinya syaratnya. Tidak adanya syaratnya. Ya, fa illam yakun lil jawabi sababun, kalau tidak ada untuk jawaban itu sebab, sibadalika syarat, kecuali syarat itu, yaitu hanya memiliki satu sebab, lazima min tifaihi intifa'uh. Maka ini baru nanti mengharuskan tidak adanya syarat, tidak adanya jawaban, karena hanya memiliki berapa? Hanya memiliki satu sebab. Karena hanya memiliki satu sebab. Nah, contoh. Lau kanati syamsu tali'atan lakana an-naharu mawjuda. Kalau matahari terbit, maka siang akan ada. Kalau matahari terbit, maka siang akan ada. Apa antum pahami dari kalimat ini? Matahari sudah terbit atau belum? Ya? Belum, itulah lau. Kalau kalimatnya itsbat, berarti belum itu. Sekarang, sebab adanya siang. Sebab adanya siang, apa itu? Ya? Adanya matahari terbit. Apakah punya sebab lain siang itu ada?
Hmm? Siapa tahu antum bisa buat lampu besar. Hah? Apakah bisa ada siang karena ada antum bisa anggaplah kecanggihan, Ray sudah meneliti, saya bisa buat siang. Dengan cara dia pasangi seluruh dunia ini listrik. Lampu. Apakah akan ada siang dengan adanya lampu? Hah? Tidak mungkin. Jadi adanya siang itu memang sebabnya adanya matahari. Cocok. Ini adalah harfum tina limtina. Tidak adanya siang karena tidak adanya matahari. Dipahami ini? Karena ini hanya memiliki berapa sebab? Satu sebab saja. Maka ini cocok dikatakan intifa lintifa. Imtina limtina. Wa in kana lahu sababun akhar. Kalau dia memiliki sebab lain, lam yalzam intifaihi intifaul jawabi wala thubutuh. Kalau dia memiliki sebab lain, maka tidak mewajibkan ternafikannya. Tiadanya dia, tidak ada jawaban atau tetapnya jawabannya. Karena memiliki sebab lain. Memiliki sebab yang lain. Nah contoh, lau kanatis syamsu toli'atan kanad do'u mawjuda. Kalau matahari terbit, maka cahaya akan ada. Sekarang, sebab adanya cahaya apakah murni matahari saja? Cahaya ya bukan siang. Bedakan siang sama cahaya. Kalau seandainya matahari terbit, sekiranya matahari terbit, maka cahaya akan ada. Sekarang, adanya cahaya, apakah sebabnya matahari? Antum kan bisa lihat kita di JF ini, misal, nggak usah pandang keluar. Datang malam, semua lampu JF nyala. Ada cahaya? Ada cahaya? Padahal tidak ada matahari. Paham kan? Berarti adanya cahaya itu bukan karena matahari semata. Berarti sebabnya bukan satu. Ada sebab lain. Ada sebab lain. Iya. Ini yang belum katakan. Berarti ini tidak boleh antum katakan harfun tina limtina. Huruf menunjukkan tidak ada karena tidak ada. Karena belum tentu tidak ada matahari, tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Jelas berarti sekarang ini hanya menguraikan lau ini. Dan adanya kesalahpahaman dari orang yang mengatakan harfum tina limtina. Lihat dulu. Lihat dulu. Yang penting paling pokok adalah harfu syartin fil madhi. Gitu saja. Dan dia huruf syarat pasti. Iya. Wa minhu diantaranya adalah laulam yakhofillah lam ya'sihi. Itu contoh tadi yang di atas. Itu kan dia maksiat bukan karena satu sebab. Dia tidak maksiat bukan karena satu sebab. Banyak sebabnya. Selesai kandungan lau. Tapi ini kandungan pertama. Kandungan lau yang pertama. Masih ada kandungan kedua. Al-amru tsani. Perkara yang kedua tentang lau di ayat. Tentang lau di ayat. Walau syi'na larafa'nahu biha. Kan lau itu menunjukkan atas dua perkara. Perkara pertama yang kemarin kita sudah pelajari. Kehendaknya Allah untuk mengangkat orang yang rendah itu tidak ada. Allah tidak berkehendak. Perkara kedua. Al-amru tsani mimma dallat alaihi lau fil mitalil madhkur. Perkara kedua, di antara yang ditunjukkan oleh lau pada contoh yang disebutkan, yaitu ayat. Anna thubutal masyiah mustalzimun li thubuti raf'i daruratan. Adanya kehendak Allah, maka mengharuskan adanya pengangkatan secara darurat. Betul kan? Anu bang, kan gini, kalau Allah berkehendak, dia akan diangkat. Artinya, karena Allah tidak berkehendak, dia tidak diangkat derajatnya. Berarti kita paham sebaliknya. Itu kan kalau di dunia tafsir, namanya, makna pertama itu, namanya mafhum al-muwafaqah. Pemahaman yang bertepatan dengan lafaz. Yaitu bahasanya. Kita, itu kan bahasa kaidah dalam bahasa Arabnya. Bahasanya kita tersurat. Terlafadzkan seperti itu. Allah tidak berkehendak sehingga dia tidak ditinggikan. Berarti ada mafhum kedua. Namanya mafhum al-mukhalafah. Pemahaman kebalikan. Pemahaman kebalikan. Kalau kita bilang yang tersirat. Terkandung dalam ayat tadi berarti jika Allah berkehendak untuk mengangkat seseorang pasti terjadi. Pasti terjadi.
Anda paham kan? Secara darurat. Karena Allah tidak berkehendak, dia tidak ditinggikan. Berarti pemahaman kebalikannya. Jika Allah berkehendak, maka pasti dia akan ditinggikan. Dipahami ini? Inilah pemahaman kedua. Paham Haikal? Atau masih sulit? Nah, dua maknanya ini lau. Pemahaman. Tidak apa-apa sebenarnya. Ini susah karena saya sebutkan kaidah tafsir tadi. Karena antum belum pernah pelajari. Kan begitu kan? Cuman pemahaman setiap kalimat itu ada namanya pemahaman yang terlafadzkan dan ada pemahaman yang terkandung dalam lafaz. Terkandung dalam lafaz. Kan terlafadzkan dalam ayat ini Haikal. Kan Allah bilang begini, kalau kami berkehendak, kami akan mengangkatnya. Apa yang antum pahami dalam lafaz? Allah tidak berkehendak kan? Berarti yang tersurat kalau Allah berkehendak. Itu yang maksud. Paham? Jadi makna pertama, Allah tidak berkehendak sehingga dia tidak diangkat. Makna yang kedua, ini yang kedua sekarang. Keharusannya berarti kalau Allah berkehendak, darurat pasti diangkat. Jelas? Ini yang dimaksud perkara kedua. Anna thubutal masyiata mustalzimun li thubuti raf'i daruratan. Adanya kehendak Allah, maka mengharuskan adanya pengangkatan secara darurat. Secara darurat, yaitu ada catatan di bawah 356, yaitu jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengangkatnya, maka pasti akan terangkat. Dipastikan akan terangkat. Iya, li'annal masyiata sababun, kembali ke atas, karena masyiah adalah sebab, waraf'u musabbabun, dan ketinggian itu adalah yang disebabkan. Jadi ada sebab dan ada yang disebabkan. Nah, kehendak adalah sebab. Tingginya derajat seorang musabbab, yang disebabkan oleh sebab tadi. Jelas ini pembahasan? Iya. Wahadanil ma'nayan tadammanathumal ibaratul madhkurah. Dan dua makna ini terkandung dalam ibarat yang disebutkan. Yaitu sebutkan pertama tadi, harfu syartin fil madi. Dua makna ini, mau antum makna pertama atau makna kedua, maka terkandung dalam ungkapan harfu syartin fil madi. Kalau harfu imtina limtina, belum tentu. Sudah dipahami ini? Alhamdulillah. Selesai sisi pertama. Baru sisi pertama. Dan inilah yang paling sulitnya di laut. Sisi pertama inilah yang paling sulit di laut. Kata beliau wattani, sisi kedua. Antakuna harfa syartin fil mad fil mustaqbal. Hati-hati. Dia juga menunjukkan huruf syarat pada masa yang akan datang. Jadi memang lau itu huruf syarat, tapi fil madi. Yang telah lewat. Telah terjadi. Tapi dia juga bisa harfu syartin fil mustaqbal. Penggunaannya itu bisa untuk akan. Sama dengan idza. Idza kan harfu syart fil madi. Tapi juga bisa apa? Lil mustaqbal. Idza juga begitu. Lau juga begitu. Muradifan li'in. Sinonimnya in. Muradifan li'in. Sinonimnya in. Tahu in ya? Apa maknanya in? Jika. Iya. Illa annaha la tajzimu. Itu saya bedanya. Hanya saja dia tidak menjazam. Makanya mereka bilang harfu syartin goir jazim. Karena dia itu sinonimnya in. Tahu sinonimnya? Sama makna, beda lafaz. Itu dibilang muradif. Beda lafaz sama arti. Iya. Jadi dia cuma tidak menjazam. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Wal yakhshal ladina law taraku. Maknanya in taraku. Ai in taraku, jika mereka akan ditinggalkan. Akan. Kalau sebelumnya telah. Kalau ini akan. Iya. Yaitu kata beliau aisyaraku. Yaitu hampir. Ayatruku untuk hampir untuk ditinggalkan. Karena intaroku. Hampir mereka ditinggalkan.
Wa qauli syair, dan perkataan penyair, la walau taltaki asdauna ba'da mautina. Ini ibarat dari ucapan orang yang telah dikubur. Walau taltaki, seandainya mereka mendengar asdauna, suara-suara kami setelah meninggal, ba'da mautina, setelah kami meninggal. Paham tak? Kapan ini? Setelah kami meninggal. Maknanya telah atau akan? Kan dia ngomong ini masih hidup. Ini yang ngomong bukan mayat, bukan pocong. Ini yang ngomong ini siapa ini? Orang masih hidup, dia bilang seandainya nanti mereka mendengarkan suara kami saat kami sudah wafat. Nanti. Tapi kan kita tidak ada yang mendengar dari suaranya orang meninggal. Paham kan? Kan Nabi bilang, lau sami'u la so'iku. Seandainya mereka dengar, maka mereka akan mati pingsan. Kalau kita dengar suara kuburan, penghuninya di bawah, kita tidak bisa hidup. Paham kan? Semuanya mendengar. Hewan mendengar. Dua saja yang tidak mendengar suara orang di kubur. Jin dan manusia. Jin dan manusia. Dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi. Tapi kata Nabi, kalau seandainya mereka dengar, pingsan. Tidak ada bisa kita jalan di muka bumi ini. Paham tak? Sedikit-sedikit kita tidak mau keluar rumah. Karena mereka ada yang disiksa karena kencing. Karena kencing. Ada yang disiksa karena namimah, adu domba, gibah. Kalau begitu, tidak ada orang mau keluar rumah. Kita mati dalam rumah, tinggal saja begini. Karena orang disiksa karena langkah kaki, pandangan mata, itu semua diteriak, itu dikubur. Makanya Allah tidak memperdengarkan kita. Kalau kita dengar, tidak bisa kita jalan. Karena di bumi ini tidak ada kosong dari kuburan. Cuma kadang kuburannya sudah rata. Tidak ada. Dulu kan orang nggak tahu ini di bawah ada kuburan atau tidak. Karena dulu orang kan sembarang kasih kubur. Ada tanah kosong dia kubur. Dulu. Sekarang baru diatur karena banyak penduduk. Anda paham ini? Karena kuburan kalau sudah diratakan, hukumnya tidak ada kuburan. Hukumnya tidak ada kubur. Sekarang dia bilang begitu. Akan datang kalau mereka dengar, mereka ya akan merasakan itu. Selesai. Makna pertama, makna kedua. Harfu syartin mustaqbal. Watalit makna ketiga. Antakuna harfan masdariyan. Dia ternyata bisa menjadi harf masdar. Berarti ini muradifan li an. Dia sinonimnya an. Karena an kan harf apa? An kan harf apa saudara? Dia yang balik. Baik. Bapak dengar saya dalam mimpi. Nggak ronda tadi malam? Berarti karena ngantuk, bukan karena ronda. Hati-hati hidupmu, perbaiki. Dah, perbaiki. Dia masih di harfu tina. Kenapa? Tidur. Kita sudah di harfu masdar. Assalamualaikum. Perbaiki hidupmu. Hati-hati, saya duduknya tinggi, melihat mata-mata yang senyap. Iya. Watalid, iklan. Watalid. Yang ketiga, antakuna harfan masdariyan. Dia menjadi huruf masdar. Muradifan li an. Sinonimnya an. Ada maknanya di bawah ya kalau mau terjemahan. Kalau dia menjadi harfa masdariyan 358 itu bermakna ingin atau untuk. Bermakna ingin atau untuk. Kalau tadi harfa syartin li mustaqbal jika akan. Jika akan. Kalau harfu syartin limadin itu jika telah. Jadi yang jika telah, jika akan, sekarang untuk. Illa annaha la tansibu, hanya saja dia tidak menasab. Iya kan? Tidak menasab. Itu lagi dia. Wa aktaru wuku'iha, ini kalau saya ini yang paling penting. Kapan dia menjadi harfa masdarian? Kalau saya ini faedah yang paling penting. Demikian itu wa aktaru wuku'iha
dan paling banyak terjadinya ba'da setelah wadda. Jadi kalau antum dapat kata wadda, maka itu harfa masdar. Lau sebagai harfan masdarian. Nah contoh, waddu lau tudhinu fayudhinun. Ini harf masdar ini karena setelah waddu. Au yawaddu fi'il mudhari'nya atau setelah yawaddu fi'il mudhari'nya setelah yawaddu. Nah contoh, yawaddu ahaduhum lau yu'ammar. Paham kan? Ini ayat semua maknanya untuk. Mereka mengharap untuk diberikan umur panjang. Untuk, maknanya untuk, seperti an. Seperti an. Iya. Terus kata beliau, wa aktaruhum la yuthbitu hadal qism. Masya Allah, faedah yang diberikan oleh Ibnu Hisham, kebanyakan mereka, yaitu ulama bahasa Arab, ulama nahwu, la yuthbitu hadal qism, tidak menetapkan jenis ini. Mereka tidak masukkan. Wa yukharriju, dan mereka membawa, bukan mengeluarkan ya, mereka membawa al-ayata, ayat-ayat tadi, wa nahwaha, dan yang semisalnya, ala hadfi maf'ulil fi'ili qablaha. Di atas dasar dihilangkan maf'ul fi'il sebelumnya. Mereka mengatakan ada mahdhuf maf'ul fi'il sebelumnya. Wal jawab ba'daha, dan jawaban setelahnya berarti harfu syartin, bukan harfu masdarian. Karena dihilangkan maf'ul fi'il sebelumnya dan jawaban setelahnya. Berarti takdirnya, lihat takdirnya, bagi yang mengatakan tidak ada lau sebagai huruf masdar, yang ada harfu syartin. Yang ada haruf syartin. Berarti membutuhkan ada jawab, ada syarat dan ada jawaban. Di ayat tadi tidak ada syarat. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Ya waddu ahaduhum lau yu'ammar. Tidak ada fi'il syarat, tidak ada jawaban syarat. Mereka bilang adalah dihilangkan fi'il sebelumnya dan jawaban setelahnya juga dihilangkan. Jadi ada dihilangkan. Takdirnya, lihat. Takdirnya. Ya waddu ahaduhum ta'miro. Itu yang dihilangkan. Pertama maf'ulnya. Ta'miro. Lau yu'ammaru. Itu yang dihilangkan. Dihilangkan maf'ulnya dan dihilangkan jawabannya. Lihat. Ya waddu ahaduhum ta'miro. Itu yang dihilangkan pertama. Lau yu'ammaru. Itu yang dihilangkan kedua. Alfasanatin lasarrohu. Jadi al-lasarrohu dalik. Itu dihilangkan yang kedua. Jadi tadi tiba-tiba ayat. Ya waddu ahaduhum lau yu'ammar. Jadi banyak dihilangkan. Ya waddu ahaduhum ta'miro lau yu'ammar alfasanatin lasarrohu dalik. Panjang sekali jadi kalimat. Kalau dimunculkan, salah seorang dari mereka mengharap untuk diberikan umur. Kalau diberikan umur 100.000 tahun, maka dia akan senang dalam hati. Itu katanya. Tapi yang benarnya tidak perlu ditakdirkan. Bilang saja harfu masdar. Tapi kan Ibnu Hisham cuma menyinggung pendapat lain. Pendapat lain. Yang benarnya itu dia punya sisi ketiga. Sisi keempat. Warabi. Sisi keempat. Jadi jangan usah dilihat itu ya. Pendapat yang kedua itu yang belum sebutkan saja. Bahwa ada yang berpendapat bahwa bukan harfan masdarian, tapi dia harf syarat. Tapi pertanyaannya mana fi'il syarat dan jawaban syarat? Mereka bilang dihilangkan. Dipahamkan? Apa takdirnya? Itu contoh takdirnya di below. Jadi ayat tadi yawaddu ahaduhum lau yu'ammar, takdirnya yawaddu ahaduhum ta'miro lau yu'ammar alfasanatin lasarrohu dalik. Itu takdir. Itu takdir. Iya. Tapi yang benarnya adalah dia punya sisi ketiga tadi yang disebut oleh Ibnu Hisham harfan masdarian. Sisi keempat. Ar-Rabi yang keempat. Antakuna lil tamanni. Ternyata lau bisa untuk tamanni, berangan-angan. Muradifnya siapa untuk tamanni? Bimanzilati laita, sama dengan laita. Tahu laita tak? Seandainya.
Ini yang ada dalam hadits Nabi yang dilarang. Fala taqul law, jangan bilang lau. Seandainya. Kalau lau yang bermakna ini dilarang. Makanya kalau lau itu bermakna mutlak atau tidak dilarang, tergantung makna yang diinginkan. Ini makna yang dilarang oleh Nabi, bermakna tamanni, seandainya. Illa annaha la tansibu wa la tarfa'u. Kecuali hanya saja dia tidak menasab dan tidak meropa. Itu amalan-amalan laita yang beramal amalan inna. Nah contoh, falau anna lana karrotan panakuna. Sekiranya kami bisa kembali, maka kami akan menjadi. Jadi ini kan angan-angan. Sekiranya kami bisa kembali, seandainya kami bisa kembali. Ai palaitalana karro, seandainya kami bisa kembali. Kila dikatakanlah walihada nusiba panakuna. Oleh karena ini dinasablah nakuna. Ya kan? Fi'il mudhari dinasab setelah fa sababiyah dengan syarat. Antum masih ingat di mutamimah? Fi'il mudhari dinasab dengan setelah fa sababiyah dengan syarat. Diawali oleh tolak. Lau bisa tolak, bisa tidak. Tapi kalau lau bermakna tamanni, tolak atau bukan? Tolak atau bukan? Tolak. Oleh karena itu dibaca panakuna. Baca nasab. Fi jawabiha pada jawabannya. Kaman tasoba, sebagaimana ternasobkan fa'afuza. Sebagaimana dinasabkan fa'afuza. Fi jawabi, salah harokat itu Fi jawabi laita. Pada jawabannya laita fi qouli ta'ala dalam firman Allah Ta'ala, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Fa'afuza. Kenapa masuk? Kenapa masuk? Dengan an mutmaratan wujuban setelah tolak. Mana tolaknya? Mana tolaknya? Ya laitani, maka lau juga bisa seperti itu. Karena lau bisa bermakna tolak. Masya Allah. Wala dalila fi hada. Kemudian kata beliau, tidak ada dalil dalam masalah ini. Tidak ada dalil dalam masalah ini. Li jawazi ayyakuna nasbu fi. Akan untuk bolehnya nasab pada contoh panakuna mitlahu semisal dengannya fi qouli ta'ala dalam firman Allah Ta'ala walubsu aba'atin wa taqarra aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi walubsu aba'atin wa taqarra aini. Kalau ini yang menasabnya apa ini? Saya tanya antum, kan belum bilang tidak ada dalil dalam masalah ini akan bolehnya dinasab panakuna tadi. Fanakuna tadi di ayat karena di awal lau dinasab dengan anmut marotan wujuban. Tidak ada dalil dengan ayat ini semisalnya dalam ucapan penyair walubsu aba'atin wa taqarra aini. Kenapa taqarra? Kenapa taqarra? Dinasab. Siapa masih ingat di mutamimah? Beliau ingin mengatakan ini tidak sama yang tadi panakuna, yang tadi sama ini. Apa ini menasab? Siapa yang ingat mutamimah? An mutmaratan juga sama. Tapi jawazan atau wujuban? Apa? Wujuban. Antum masih ingat ini adalah fi'il mudhari dinasab dengan atmud marotan ba'da atifatin khalisah. Setelah pengatofan murni alas min khalis. Atas isim yang murni, isim yang kosong dari ta'wil fi'il. Dinasab dengan atmud marotan jawazan. Tidak sama. Kalau tadi wujuban, kalau ini jawazan. Mutamimah ini antum butuh ingat. Mutamimah antum butuh ingat. Lihat kembali. Iya, ini wataqarra dinasab dengan atof alas min khalis, yaitu lubsu. Yaitu lubsu. Wa qoulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala au yursila rasula. Contoh persis di mutamimah. Yursila dinasab dengan apa ini? Yursila dinasab dengan apa ini? An mutmarotan jawazan. Ba'da atifatin alasmin khalis. Antum di mutamimah kan sudah disebutkan di sana au yursila ini
Antum sebutkan ayat sebelumnya, ana sebutkan di Mutammimah. Maka li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au miwara'i hijabin au yursila rasulan. Anda paham ini? Saya sebutkan ayatnya di bawah di Mutammimah. Ini tidak sama. Kalau tadi dinasab dengan an-mutmaratan wujuban karena setelah tolak. Kalau ini dinasab dengan apa? An-mutmaratan jawazan. Kapan? Terletak setelah isim. Isim kholis. Atifatin ba'da ismin kholis. Diatopkan ala ismin kholis. Diatopkan atas isim yang kholis. Paham ini? Nah, itu menunjukkan bahwa padahal antum sudah merojaah sebelumnya itu ya. Hilang. Itulah yang saya mau katakan. Kalau antum tinggalkan itu ilmu, ini tidak lama antum tinggal. Antum bisa hitung harinya. Belum lama antum tinggalkan itu. Penasab fi'il mudhari. Belum lama. Tapi antum tidak ingat sama sekali. Dipahamkan? Terus kenapa saya bisa ingat? Bukan karena juga saya hafal seperti antum. Juga bukan. Bedanya adalah saya sudah sering lewat. Paham perbedaannya itu? Saya sudah sering melewatinya. Jadi antum juga kalau mau begitu, sering lewat. Ulang begitu. Tahun depan misalnya kalau lomong pelajaran, ulang lagi Mutammimah. Jangan ulang Miftah. Mutammimah ulang. Tahun depan lagi, Qatur nada sudah, ulang lagi Qatur nada. Jangan kembali lagi ke Mutammimah. Paham kan? Semukbil belajar Qatur nada 8 kali. Orang Arab itu, orang Arab. Antum, orang Arab. Nah, kita harus lebih dari 8 kali. Paham kan? Saya belajar Qatur nada berkali-kali. Mengajar juga sudah berkali-kali. Tapi bersamaan dengan itu, susah lengket. Kan begitu? Maksudnya saya bisa ingat sekarang, bisa hadir ini masalah. Kenapa? Sering dilewati. Antum kenapa tadi lupa? Bahkan tidak ada sama sekali di otak. Hilang nih. Dah? Hilang. Iya. Tidak muncul sama sekali. Karena baru sekali lewat. Itu saja. Anda paham kan? Belum cuma ini kasih tahu antum. Ini ada fi'il mudhari dinasab. Setelah apa? Setelah au. Belum singgung sedikit bahwa ada nasab wujuban, ada nasab jawazan. Ingin membedakan antara setelah lau dengan yang bukanlah lau. Itu saja. Al-khamis yang kelima. Terakhir. Sisi terakhir. Sisi terakhir. Antakuna lil ar. Ternyata itu lau bisa bermakna ar. Ar juga tolak. Apa itu art? Minta dengan halus. Minta dengan halus. Tolak atau bukan? Tolak juga. Kalau tadi tamani, kalau ini art. Nah, lau tanzil indana fatusibah khaira. Kalau kamu singgah di kami, maka dengan sebab itu kamu akan mendapatkan kebaikan. Dia tidak bilang, singgah kok. Dia tidak bilang begitu, itu kasar. Itu namanya apa itu? Tahdid. Kalau ini art. Apa dia bilang? Sekiranya kamu singgah. Maksudnya dia mau bilang singgah. Tapi halus. Dipahamkan? Jelas ini? Ini juga tolak. Makanya dibaca. Fatusiba nasab. Karena dia setelah tolak. Dzakara fi tashil. Belum menyebutkan dalam kitab At-Tashil. Siapa menyebutkan ini ke bawah 364, yaitu Ibnu Malik. Ibnu Malik punya kitab At-Tashil. Belum menyebutkan dalam At-Tashil, ia makna ini, makna kelima ini, bahwa lau bisa art. Lau bisa art. Berarti nanti ingat kalau makna ini tidak masuk dalam larangan di hadits. Tidak masuk dalam larangan di hadits karena hanya menawarkan. Wa dzakaralah Ibnu Hisham al-Lakmi maknan akhar, makna keenam. Ini makna tambahan keenam dan disebutkan untuknya itu untuk lau oleh Ibnu Hisham al-Lakmi, Ibnu Hisham lain. Ibnu Hisham al-Lakmi maknan akhar, makna yang lain. Kalau pengarang buku Ibnu Hisham al-Ansari. Kalau ini ada Ibnu Hisham al-Lakmi, makna yang lain. Makna
yang lain. Ada catatan 365. Dengan tambahan ini, maka totalnya adalah 6 makna. Dan tadi kan 5. Ibnu Hisham sebutkan 5 yang beliau kasih nomor. Kemudian beliau singgung apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham al-Lakhmi. Makna yang lain. Wahwa antakuna littaklil. Dia bisa bermakna sedikit. Kalau antum pakai lau, maka itu pasti maknanya sedikit. Lihat, beliau contohkan hadis. Nah contoh, tasaddaku walau bidilfin muharrik. Bersedekahlah walaupun dengan tulang yang dimasak atau tulang yang dibakar. Maksudnya apa ini? Lau maknanya apa ini? Walaupun sedikit. Sama dengan hadis ittaqun nar walau bisikit tamroh. Takutlah dari neraka walaupun dengan sepotong kurma. Apa maknanya walaupun di situ? Sedikit. Takutlah dari neraka walaupun dengan sedikit sedekahmu. Paham di tambahan ini? Bagus juga ini, alhamdulillah. Karena kita bisa memahami kandungan ayat atau hadis dengan makna ini juga. Jadi inilah makna lau. Makna lau. Yang mana nomor 1 sampai nomor 3 mereka masukkan di harfu syartin. Nomor 1 sampai 3 mereka masukkan harfu syartin. Cuma ada syartin lil madi, ada syartin limustaqbal. Paham kan? Kemudian nomor 3 pendapat lain tadi, bahkan itu pendapat kebanyakan, dia tidak ada. Tidak ada makna ketiga. Masuk di makna 1 dan 2. Paham ini? Itu kebanyakan. Walaupun makna ketiga, ada mengatakan seperti Ibnu Hisham, harfu masdariyah. Kemudian yang keempat, dia bisa bermakna harfu tamanni. Yang kelima, dia bisa bermasuk harf lil ard. Yang keenam, itu yang disebutkan oleh Ibnu Hisham al-Lakhmi, harf taklil. Huruf yang menunjukkan makna sedikit. Inilah 5 makna lau. Selesai, yang memiliki 5 sisi. Iya, insya Allah kita akan ambil besok yang memiliki 6 sisi. Jenis ke-6. Jenis ke-6 yang memiliki 7 sisi. Jenis ke-6 yang memiliki 7 sisi. Tapi hanya 1 huruf. Jadi mudah insya Allah. Yaitu kode. Kode. Iya. Kita usahakan ya pekan ini ya. Antum semangat? Alhamdulillah. Subhanallah.